Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kembali bertemu lagi dengan Pak Ahmad di kegiatan PJJ di hari Senin ini. Hari ini mata pelajaran kita ialah Al-Quran Hadis. Setelah minggu kemarin kalian telah menghafal tentang materi Al-Quran Hadis, ya, tentang surat Al-Ma'un 1 sampai 7. Hari ini Pak Ahmad akan menjelaskan tentang isi, kandungan, dan sebab turunnya surat Al-Ma'un. Masih ingat kalian tentang surat Al-Ma'un dan terjemahnya semua? Nah, masih ya. Semoga semua tetap masih ingat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Nah, surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un karena beberapa sebab. Nah, sebab turunnya surat disebut dengan asbabun nuzul, ya. Sebab turunnya suatu ayat atau suatu surat dalam Al-Quran disebut asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ialah terkait dengan seorang kafir Quraisy bernama As bin Wa'il, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Abu Jahal, ya. Nah, apa yang menjadi sebabnya? Nah, bahwa As bin Wa'il atau Abu Jahal atau Abu Sufyan ini, ya, biasa menyembelih unta setiap minggu. Nah, suatu ketika seorang anak yatim datang kepadanya. Nah, anak yatim ini anak yang kekurangan, ya. Kemudian ia meminta kepada Abu Sufyan, ya, sedikit daging unta yang disembelih tadi. Namun Abu Sufyan tidak memberi. Tetapi anak yatim tadi diusir dan dihardik, ya, diusir. Nah, setelah peristiwa itu Allah turunkan 3 ayat pertama surat Al-Ma'un. Ya, 3 ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian asbabun nuzulnya juga diantaranya ialah diriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwa sahabat Ibnu Abbas mengatakan ayat keempat surat Al-Ma'un. Apa ayat keempat surat Al-Ma'un? Ya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, orang yang ria dan tidak memberikan bantuan. Itu ialah turun terhadap orang munafik. Ya, kenapa? Karena mereka itu suka memamerkan sholatnya, dan juga jika ada yang mau minta bantuan tidak mereka bantu, ataupun jika ada orang yang mau meminjam suatu barang, mereka tidak meminjamkannya. Nah, itu adalah diantara asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ma'un. Selanjutnya, surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dari 114 surat. Nah, dalam Al-Quran ada 114 surat. Nah, surat Al-Ma'un adalah surat ke-107. Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, termasuk surat Makkiyah, berarti turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Artinya Al-Ma'un adalah barang-barang yang berharga. Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 surat Al-Ma'un, ya, wa yamna'unal ma'un. Nah, surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Supaya apa? Supaya kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, agar kita tidak tergolong terhadap orang-orang yang mendustakan agama tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un agar kita dapat mengambil pelajaran daripadanya dan terhindar dari sifat-sifat buruk dalam surat Al-Ma'un tersebut yang Allah sebutkan untuk sebagai pelajaran buat kita. Yang pertama, bahwa surat Al-Ma'un di antara tanda-tanda orang yang mendustakan agama ialah menghardik anak yatim. Itu ya, anak yatim ialah seorang anak yang ayahandanya wafat sebelum ia balik, ya.
Nah, anak yatim dalam agama Islam sangat dimuliakan. Kenapa? Karena Rasulullah sangat mencintai seorang anak yatim. Bahkan Rasulullah juga lahir dalam keadaan yatim. Nah, anak yatim sangat dianjurkan, sangat diperintahkan agar kita menyayangi mereka, ya. Bahkan di dalam agama Islam ada yang disebut dengan lebaran anak yatim, ya, tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, yang kedua, orang yang mendustakan agama ialah yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, orang miskin ialah orang yang kekurangan, orang yang kehidupannya lebih kurang dari kita. Alhamdulillah Allah memberi rezeki kepada kita, maka jangan sampai kita lupa untuk berbagi kepada orang yang miskin. Jika ada peminta-minta yang datang, maka jika kita punya rezeki sedikit, berikan kepadanya. Jika kita tidak mau, maka kita tidak boleh mengusirnya, ya, tapi kita harus mengucapkannya dengan kata-kata yang lembut. Yang ketiga ialah orang yang mendustakan agama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai artinya apa? Suka mengundur-undurkan waktu, padahal dia tidak ngapa-ngapain, ya, tapi sholatnya dikerjakan di akhir waktu. Nah, orang yang seperti ini disebut orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Atau bahkan ada lagi orang yang tidak sholat sama sekali. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang celaka, ya, bukan orang yang mendustakan agama lagi, tapi orang yang celaka. Selanjutnya yang ketiga, itu sudah ketiga, ya. Yang keempat ialah orang yang sholat tetapi riya. Nah, dalam beramal ibadah kita mesti ikhlas kepada Allah, ya, mengharap ridho Allah saja, tidak mengharap pujian manusia, tidak mengharap pamer-pamer, ya. Nah, perbuatan riya ialah amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang mengharap pujian orang lain. Nah, sholat yang seperti ini ialah sholatnya menjadi rusak, gitu, ya. Walaupun sholatnya tetap sah, tetapi menjadi rusak, tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan ridho Allah, tapi mengharap pujian manusia. Kemudian yang kelima, tanda orang yang mendustakan agama ialah enggan menolong orang lain, ya. Kita sebagai manusia ialah makhluk sosial yang selalu butuh kepada orang lain. Maka ketika ada orang lain yang memerlukan bantuan kita, ya, memerlukan pertolongan kita, maka jangan enggan-enggan, jangan sampai kita membantu mereka jika kita mampu, gitu, ya. Jika kita mampu atas kemampuan kita. Nah, adapun orang yang tidak mau membantu orang lain, padahal orang tersebut sangat membutuhkan, maka disebut orang yang mendustakan agama. Nah, itulah 5 ciri orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un. Semoga dapat menjadi pelajaran buat kita semua, ya, menjadi tambahan ilmu buat kalian, ya, dan menjadi pelajaran buat kita semua untuk kita menghindari 5 perbuatan tersebut. Nah, itulah materi PJJ pada hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan 2, ya. Latihan 2 tentang surat Al-Maun 1 sampai 5. Itu saja untuk materi PJJ hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.